Aljabar Boolean bagian 3. Penyederhanaan fungsi Boolean. Fungsi Boolean sering kali mengandung operasi-operasi yang tidak perlu, literal atau suku-suku yang berlebihan. Oleh karena itu, kita dapat menyederhanakan fungsi Boolean lebih lanjut lagi. Menyederhanakan fungsi Boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen ya dengan fungsi awalnya ini, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Nah, penyederhanaan fungsi Boolean tersebut disebut juga atau dikenal juga dengan nama minimasi fungsi Boolean. Nah, contoh pertama adalah kita punya fungsi Boolean fxy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen tambah y aksen. Itu dapat disederhanakan menjadi bentuk fxy sama dengan x aksen y aksen. Nah, bagaimana cara untuk menyederhanakan fungsi Boolean tersebut? Ada metode dalam penyederhanaan fungsi Boolean, yaitu pertama menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean, yang kedua menggunakan metode Peta-Karnaugh, yang ketiga menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Namun yang kita bahas sekarang ada dua, metode 1 dan metode 2 ya. Metode 3 belum saatnya kita membahasnya. Jadi 2 saja. Nah, penyederhanaan fungsi Boolean dengan menggunakan hukum aljabar sebagai berikut. Yang perlu diingat adalah kita sudah pada aljabar Boolean bagian 1 atau part 1 kita sudah mengenal yang namanya hukum-hukum aljabar Boolean. Jadi itu kita pelajari kemarin atau kita ambil kembali, lalu kita lakukan penyederhanaan menggunakan hukum yang ada. Kita ambil contoh, sederhanakan fungsi Boolean berikut ini. A adalah fungsi fxy sama dengan x tambah x aksen y. Nah, berikut penyelesaiannya. Sebenarnya untuk menyelesaikan ini, ya kita harus terbiasa sebenarnya latihan menyederhanakan. Jadi insting pertama itu kita lihat saja adalah mana nilai-nilai atau literalnya yang sama, apakah bisa kita kelompokkan atau tidak, ya. Kalau seandainya bisa dikelompokkan, sebaiknya dikelompokkan. Lalu bagaimana cara pengelompokannya? Adalah menggunakan hukum-hukum yang ada. Jadi hukum itu dibaca satu persatu, kemudian kita sesuaikan dengan rencana kita. Jadi ini pakai insting sebenarnya, insting dan latihan. Kemudian pengamatan juga dan analisa, ya. Jadi kita coba di pertama adalah kita lihat di sini ada x, ya. X-nya walaupun berbeda, ada x aksen juga ada x. Ternyata ada salah satu di hukum Boolean itu disebut dengan hukum distributif, ya. Hukum distributif ini dia mengelompokkan yang sama tambah gitu. Nah, jadi ini kan dibagi, ini x ditambah x aksen y. Jadi suku satunya x, suku keduanya x aksen y. Sekarang dibaginya dengan suku itu perkalian, suku 1 dikali suku 2. Ya, jadi dengan menggunakan distributif itu adalah x tambah x aksen kali dengan x tambah y. Ini sama artinya dengan x tambah x aksen y, ya. Artinya sama, ekivalen. Ya. Jadi dia tidak dia berubah bentuk namun pengertiannya sama. Oke, kemudian setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Di dalam hukum-hukum aljabar Boolean juga kita bisa menemukan yang namanya hukum komplement, yaitu ketika x ditambah x aksen itu sama dengan 1. Begitu juga dengan y tambah y aksen, z tambah z aksen itu nilainya 1. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi, ya. Kita sederhanakan x tambah x aksen itu sama dengan 1. Kemudian 1 dikali x tambah y itu disebut dengan hukum identitas, ya. 1 kali a sama dengan apa? A gitu kan. Jadi 1 dikali x tambah y berarti dia sama dengan x tambah y. Bisa kita lihat bahwa yang pertama itu literalnya ada 3, yaitu x aksen, dan y. Sekarang lebih sederhana, hanya ada x dan y saja. Ya, ini yang disebut dengan sederhana. Jadi kita amati fungsinya, kemudian kita pelajari hukumnya, kemudian kita coba kelompok-kelompokkan, mungkin bisa disederhanakan yang sama-sama
kemiripan dikesatukan kelompoknya menggunakan hukum-hukum yang ada. Berikutnya adalah contoh kedua. Contoh kedua ini adalah fxy sama dengan x kali x aksen tambah y. Ya. Nah, di sini kita menggunakan hukum distributif, ya. Kita kelompokkan x sama dengan x, ya. Kalau mengelompokkan x sama dengan x menggunakan hukum distributif, terpaksa x ini juga dikalikan dengan y. Jadi x kali x aksen ditambah x kali y. Itu disebut dengan hukum distributif. Kemudian menggunakan hukum komplement, kita peroleh bahwa x kali x aksen itu sama dengan 0. Ya. Tadi sebelumnya menggunakan hukum komplement yaitu x tambah x aksen sama dengan 1. Kalau dikali seperti ini sama dengan 0. Ya, kemudian ini menggunakan tanda tambah ya. Mungkin sedikit diperbaiki di sini menggunakan tanda tambah. Oke, ini tambah. Jadi 0 ditambah xy itu sama dengan xy yang disebut dengan hukum identitas. Oke, berikutnya adalah C. Kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita ingin kelompokkan, ya, kita ingin kelompokkan. Saya mengelompokkan di sini y dulu, ya, suku 1 dengan suku 2. Kesamaannya adalah y di sini kelompokkan menggunakan hukum distributif. Jadi suku 1 dan suku 2 saja yang dikelompokkan di sini, ya. Suku ketiganya dibiarkan dulu. Jadi x aksen y, ya maaf, x aksen z dikali y aksen tambah y ditambah x y aksen, ya. Nah, menggunakan hukum komplement y aksen tambah y itu sama dengan 1, ya. Nah, jadi dia di sini dengan hukum identitas maka minimalnya seperti ini. Oke, jika bisa lagi disederhanakan, silakan dilanjutkan. Nah, yang D juga demikian. Berikutnya adalah kita akan melakukan teknik minimasi menggunakan peta kanaf. Jadi sebelum mengetahui bagaimana itu cara teknik minimasi menggunakan peta kanaf, kita perkenalkan dulu apa yang disebut dengan peta kanaf. Jadi metode peta kanaf itu adalah sebuah metode grafis untuk menyederhanakan sebuah fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Carnap pada tahun 1953. Peta kanaf adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak. Nah, jadi dia bentuknya kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Jadi dia saling bersisian, bersebelahan. Tiap kotak ini akan merepresentasikan sebuah main trem namanya. Nah, tiap kotak dikatakan bertetangga jika main trem yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal saja. Nah, contoh seperti ini, ya. Dia bertetangga x aksen y aksen, dia bertetangga dengan x aksen y. Yang membedakannya hanya adalah y aksen dengan y. Di bawah juga membedakannya adalah x aksen dengan y. Ya. Juga dari sini di kotak kedua dengan yang keempat x aksen y dengan x. Jadi perbedaannya y-nya sama, yang membedakan x aksen dengan x saja. Ya. Jadi dia satu literal saja yang membedakan. Kemudian juga misalkan hanya berbeda pada literal kedua, ya, atau hanya berbeda pada literal pertamanya saja. Oke, berikutnya adalah penyajiannya. Jadi bentuk penyajiannya ada 3. Tapi yang sering kita gunakan nantinya adalah penyajian nomor 2. Ya, penyajian nomor 1 ini kita sebenarnya awalnya itu dari penyajian nomor 3 dulu ya. Kita ambil dulu nomor 3. Jadi kelompok pertama itu kita misalkan dia dengan y aksen. Kelompok kedua dia y. Baris pertama x aksen, baris kedua x, ya. Nah, x aksen ini pada kotak pertama berarti dia x aksen ketemu y aksen, jadi x aksen y aksen. X aksen ketemu y pada kotak kedua jadinya x aksen y. X kali y aksen berarti x y aksen, ya. X kali y berarti x y. Nah, x aksen y aksen itu di tabel kebenaran, ya, tabelnya aljabar boolean kemarin itu sama dengan M0. Ya. Untuk x aksen y itu di tabelnya sama dengan M1. X y aksen itu sama dengan M2. XY itu sama dengan M3. Nah, untuk penyajian kedua,
Kotak ini dibagi atas dua bentuk, kolom dan juga baris. Nah, untuk kolom itu dinyatakan sebagai Y, sedangkan baris untuk X. Kita tahu bahwa nilai X itu ada 0 dan 1. Nilai Y juga ada 0 dan 1. Nah, maka di sini disusun sedemikian rupa. Untuk yang pertama, kolom pertama itu Y-nya sama dengan 0, kolom kedua itu Y-nya sama dengan 1. Sedangkan baris pertama X sama dengan 0, baris kedua X sama dengan 1. Kita tahu bahwa peta kanaf itu tadinya adalah yang mengisi atau di dalam peta kanaf, di dalam kotak peta kanaf itu adalah yang diisi dengan MINTRAM. Ya, kita tahu bahwa sifat MINTRAM ketika X-nya sama dengan 0, berarti itu adalah X aksen. Ya, Y-nya sama dengan 0, berarti itu Y aksen. Ya, itu ciri khas MINTRAM. Kemudian untuk X-nya 0 itu sama dengan X aksen, sedangkan Y-nya 1 sama dengan Y. Jadi ini diisi sesuai dengan nilai X dan Y yang ada. Jadi untuk berikutnya kita akan menggunakan penyajian tipe 2. Nah, ini contoh gambarkan peta kanaf untuk fungsi fxy sama dengan xy tambah X aksen Y. Ya. Nah, di sini kita bisa pertama-tama kita buat dulu kotak ya, karena dia di sini literalnya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kotaknya. Nilai kotaknya 2 pangkat 2. Berarti kita buat untuk kotak pertama atau kolom pertama 0, 1, kemudian baris pertama 0, baris kedua itu 1. Nah, peubah tanpa komplement dinyatakan sebagai 1 ya, dan peubah dengan komplement dinyatakan sebagai 0. Ini dia. Kemudian kita lihat di sini bahwa XY ya, XY, X itu kalau untuk MINTRAM ini kan nilainya adalah sama dengan 1 ya. Berarti di sini 1, 1, Y juga 1, 1, 1. Kemudian sedangkan X aksen itu sama dengan 0, Y itu adalah 1. Jadi di sini 1, sini 1, di sini 0, 1. Berarti yang 1, 1 itu posisinya di mana? X1, di sini dia, Y-nya 1. Berarti ini angka 1. Ya. Jadi, yang merepresentasikan, ya, yang merepresentasikan 1, 1 ini, kita beri dia isi kotaknya dengan angka 1. Ya. Yang merepresentasikan MINTRAM 1, 1 di kotak diisi 1. Kemudian yang MINTRAM yang merepresentasikan MINTRAM 01 di kotak juga kita isi dengan 1. Nah, yang tidak ada di fungsi ini maka kita isi 0. Jadi di sini 1, 1, ini posisinya 1, 1 ya. Kemudian 0, 1 berarti barisnya 0. Kolomnya 1 ini dia, kita isi 1. Kemudian apakah di fungsi ini ada dia 0, 0? Tidak ada, berarti di sini 0 ya. 1, 0 di fungsi juga tidak ada, berarti dia 0. Nah, berikutnya adalah contoh 3. Nah, contoh 3 kita diberikan sebuah diberikan sebuah tabel kebenaran, kita diminta untuk membuatkan peta kanafnya. Jadi dari tabel kebenaran untuk membuat peta kanaf itu yang perlu kita tinjau hanyalah nilai fungsi yang memberikan 1. Ya. Nah, di sini adalah baris ke-3 dan ke-4. Nah, baris ke-3 ke-4 ini yang kita peroleh adalah X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ini dia adalah X, Y aksen. Kemudian untuk yang terakhir X-nya 1, Y-nya 1. Ini artinya adalah X dan Y. Nah, untuk membuat peta kanaf, kembali kita awalnya membuat kotak dulu, ya, membuat kotak-kotak dulu. Kemudian kita isi di sini yang merepresentasikan 1, 0. 1, 0 berarti baris 1, kolom 0. Baris 1, kolom 0. Berarti di sini kita isi angka 1. Berarti dia ada. Kemudian
yang merepresentasikan baris baris satunya 1, Y-nya 1. Jadi 1, 1. Di sini kita berikan nilai 1. Nah, ini bentuk peta kanaf untuk tabel kebenaran diberikan pada contoh 3. Berikutnya adalah penyajian peta kanaf dengan 3 peubah. Nah, kalau 3 peubah, kita lihat dulu yang di sebelah kanan ini. Jadi 3 peubah itu kotaknya ada berapa sih untuk 3 peubah? Rumusnya itu adalah 2 pangkat N, ya, 2 pangkat jumlah dari literal. Jadi 2 pangkat N ini sama dengan 2 literal kita di sini ada 3 ya, 3 peubah. Kita misalkan saja itu X, Y, dan Z. Berarti di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8 kotak ya. 8 berarti ini ada 2 baris ya, 4 kolom. Jadi totalnya 8 kotak ya, 2 baris, 4 kolom. Nah, untuk yang kolom itu kita definisikan dia sebagai YZ. Sedangkan untuk baris tetap dia menjadi X. Ya. Nah, untuk X kita tahu dia memiliki nilai 0 dan 1. Untuk Y juga dia memiliki nilai 0 dan 1. Z juga 0 dan 1. Nah, karena dia berdua di sini berarti kombinasi. Kombinasi antara Y dan Z. Berarti 00, 01, 11, 10. Jadi kita buat sedemikian sehingga supaya hanya berbeda 1 bit antara kolom. Ya, coba diperhatikan kotak 1 dengan kotak kedua. Bedanya cuma 1 bit, yaitu di Z aksen dengan Z. Kemudian kotak 2 dengan kotak ketiga, ya. Di situ juga berbedanya nanti adalah 1 bit. Ya, jadi dia sudah didesain sedemikian sehingga. Kemudian harus diperhatikan itu adalah urutan dari yang M, ya. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Jadi dia ini mengikuti kotak yang kanan, ya, mengikuti kotak kanan. Jadi X aksen YZ itu kan di sini ya, di M3, ya, kita lihat aja di tabel, ya. Kalau tidak ingin melihat tabel ya kita pakai ini. Untuk berikutnya kita tetap menggunakan penyajian yang seperti bagian kanan ini. Oke. Selanjutnya adalah contoh 4. Gambarkan peta kanaf untuk fungsi f, x, y, z sama dengan x aksen, y, z aksen, tambah x, y, z aksen, tambah x, y, z. Nah, dari sini kita peroleh nilai bahwa kalau x aksen itu kan 0. Y itu 1, Z aksen itu 0. Berarti 0, 1, 0. 0, 1, 0. Kita lihat sini 0, 1, 0. Berarti ini dia. Kita isikan kotak ini dengan nilainya 1. Kemudian terus selanjutnya ada X, Y, Z aksen itu artinya adalah 1, 1, 0. Kita cari di sini baris kedua 1, X-nya 1. Kemudian Y-nya 1. Berarti di sini Y-nya 1. Kemudian Z-nya 0, Z aksen, berarti ini dia. Ya, ini ke sini. Nomor 2 ke sini. Yang ketiga adalah 1, 1, 1, ya, X, Y, Z. Berarti 1, 1, 1. Ini kita isi 1. Nah, yang tidak ada dia merepresentasikan apapun, berarti dia kita kasih nilai 0. Berikutnya adalah contoh 5. Nah, contoh 5 ini kita diminta menggambarkan peta kanaf ya untuk fx sama dengan x, y, z sama dengan x, y, x, z aksen tambah y. Nah, penyelesaiannya di sini adalah dia di sini kan 3 ya. Ini ada 3 term. Nah, tapi yang diisikan literalnya di sini ada 2, xz aksen tambah y. Ya, yang diisikan di situ tuh cuma ada 2 literal, xz dengan y. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita lihat suku, kita bagi sukunya ya. Suku pertama dulu, suku xz aksen.
Nah, X ini adalah semua kotak pada baris X, yaitu baris kedua. Ya. Sedangkan baris pertama itu adalah X aksen. Kemudian Z aksen. Z aksen adalah semua kotak pada kolom 1 dan kolom keempat. Ini dia. Kolom 1 dan kolom keempat. Ya. Sedangkan X itu keseluruhan. Nah, ini dia. Ini untuk X, sedangkan yang Z ini dia. Nah, yang akan diisi adalah yang irisan. Mana yang merupakan irisannya? Ini dia. Kotak ini, ya. Kotak keberapa nih? Kotak kelima. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kotak kelima. Dan juga kotak 8. Ya, makanya kotak kelima dan kotak 8 yang kita isi dengan angka 1. Oke, ini untuk suku pertama. Nah, untuk suku kedua adalah Y. Mana itu yang merupakan Y? Ya, Y itu adalah semua kotak yang ada pada kolom ketiga. Ini dia. Dan juga kolom keempat. Dari mana kita tahu? Dari sini. Karena 1, 1 ini adalah 1 yang di depan ini adalah nilai Y, ya. Sedangkan yang di belakangnya adalah di sini Z. Kalau yang di kolom keempat itu Z aksen. Jadi dia cari yang Y saja, ini Y, ya. Yang ini juga Y. Makanya yang kolom ketiga dan keempat ini kita beri dia nilai 1 karena ini yang menyatakan nilai dari Z. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan dari yang A dan B tadi. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Yang mana XZ aksen ditambah Y itu adalah gambar peta kanavnya sedemikian rupa yang seperti yang kita sama-sama lihat, ya. Yang kosong adalah yang 00, 001, 101, ya. Jadi ini hasil penggabungan dari kedua suku tadi, dari A dan B. Berikutnya adalah contoh ke-6. Di sini kita diminta untuk membuatkan peta kanal dari tabel kebenaran yang diberikan. Sama seperti tadi, kita akan meninjau yang bernilai 1. Yang bernilai 1 ini dia. Pertama, baris kedua, itu X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Jadi 001. Kita lihat di sini 001. Ini dia. Berikutnya yang bernilai 1 adalah baris kelima. Nilai X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti 100. Berarti di sini 100. Ini dia. Berikutnya adalah yang bernilai 1, ini dia, baris ke-6, ya. X-nya itu 1, Y-nya 0, Z-nya 1, 101, berarti 101, angka 1 di sini. Yang terakhir baris ke-8, 111, jadi 111, ini dia. Ya, jadi bagaimana bentuk fungsi booleannya? Langsung saja kita lihat baris yang pertama, ya. Baris pertama ini kan ada nilai 1. Berarti fungsi booleannya di sini adalah ini 001. Berarti 0 itu X aksen, Y aksen, Z. Ya. Nih. Kemudian yang kedua, ini adalah 100. Berarti di sini adalah X, Y aksen, Z aksen. Yang ketiga, di sini adalah 101, berarti X, Y aksen, Z aksen. Oh, sorry. X, Y aksen, Z. Nah, yang terakhir di sini 111. X, Y, Z. Ya, ini fungsi boolean terhadap peta kanal, tabel kebenaran yang diberikan. Kemudian ini penyajian peta kanal dengan 4 peubah. Ya, dengan 4 peubah, silakan diamati di sini. Kita 4 peubahnya itu kita mulai dari W, X,
Y, dan Z. Jadi baris sekarang menjadi WX. Yang kolom itu menjadi YZ. Berarti di sini 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dia jadinya. Jadi ada 16 kotak di sini. Jadi kita harus memperhatikan bahwa antara satu kolom dan kolom berikutnya hanya harus berbeda 1 bit. Jadi di ini dibangun sedemikian bentuknya, sedemikian rupa. Jadi perhatikan di sini M-nya, ya ini dari M0, M1, M3, M2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10. Ya, ini adalah bentuk representasi ini. Jadi dimulai dari tabel sebelah kanan. Ya, jadi urutannya itu adalah 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Ya, yang paling depan ini adalah W. Ya, 00, 11 itu W. Yang X itu adalah 0110. Di sini juga demikian di kolom. Yang Y itu adalah 0011. Yang Z itu adalah 0110. Langsung kita ambil contoh. Contoh 7. Kita diminta untuk membuat peta fungsi boolean dengan 4 peubah dan mencarikan fungsinya bagaimana. Pertama adalah kembali kita harus meninjau yang mana yang bernilai 1. Nah, ini baris kedua ya. Kita lihat di sini, berarti W-nya di sini adalah 0, 0, 0, 1. Berarti kalau fungsinya adalah W aksen, X aksen, Y aksen Z. Yang berikutnya adalah baris ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 7. Ya, kemudian baris ke 8. Baris ke 15. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini peta kanavnya dan ini fungsinya. Nah, baru kemudian kita masuk teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta karnav. Ya, ini kita misalkan diberikan peta karnav yang merepresentasikan fungsi boolean dengan 2 buah term. Jadi ini 4 peubah, ya, WX, YZ. Nah, di sini kita akan menyederhanakannya dilakukan adalah dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Jadi, pertama-tama kita cari dulu nilai-nilai 1. Kemudian kita kelompokkan nilai kotak-kotak yang bernilai 1. Jadi, kita kelompokkan kotak-kotak yang bernilai 1. Dia bisa membentuk pasangan, ya, membentuk dua atau pasangan. Kemudian dia bisa membentuk kuat yang disebut dengan 4, atau dia membentuk oktet 8. Ya, jadi dia berpasangan. Minimal 2 ya, 2, kemudian 4, kemudian 8. Nah, di sini kita tahu bahwa ada dua kotak yang memilih angka 1. Nah, berarti dia kita kelompokkan, ya, kita berikan lagi dia kotak, kita kelompokkan dia dengan kotak biru. Nah, dari sini kita peroleh sebuah fungsi, yaitu fungsi FWXYZ sama dengan WXYZ tambah WXYZ aksen. Ya, ini fungsi awal boolean, seperti yang kita buat tadi, ya, yang di contoh-contoh sebelumnya. Kemudian bagaimana cara meminimisasinya? Oke, berikutnya ini caranya. Caranya adalah kita kelompokkan 2 nilai yang bernilai 1 tadi, yang bertetangga, ya, dengan cara melingkari. Seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian perhatikan bahwa main trem pada kotak dilingkari memiliki literal yang sama. Mana literalnya yang sama? Ini dia. W, ya. Ini kan posisinya nih ya kan. Ini kotak pertama, kotak kedua. Nah, kita lingkari. Apa yang sama antara kotak kedua dan kotak ketiga ini adalah dia sama-sama memiliki WX. Dia memiliki WX dan juga dia sama-sama memiliki Y. Ya. Sedangkan yang perbedaannya adalah Z1, kemudian satu lagi Z aksen. Jadi yang sama saja yang diperhatikan. Yang sama saja. Antara kedua kotak ini dia memiliki hal yang sama atau literal yang sama. Yaitu sama-sama memiliki WX dan sama-sama memiliki Y. Kita bisa lihat sebelumnya pada fungsi. Nah,
di sini dia sama-sama memiliki W, ya. Sama-sama memiliki Wx dan juga sama-sama memiliki Z. Nah, sehingga ini dapat kita nyatakan bahwa fungsi yang tahu awalnya tadi itu adalah Wx,YZ tambah Wx,YZ aksen dapat kita minimalkan menjadi fungsi Fwx,YZ sama dengan Wxy. Jadi yang kita akui adalah yang sama saja, yang tidak sama kita abaikan. Itu adalah contoh dari minimasi, teknik minimasi peta Karnaugh. Kemudian kita akan buktikan dengan cara aljabar, hukum aljabar yang sudah kita pelajari di awal. Jadi, tadi fungsi yang kita dapat adalah Wx,YZ tambah Wx,YZ aksen. Nah, kita samakan di sini Z dengan Z aksen, ya. Kita kelompokkan yang sama dengan yang sama. Jadi, Wxy kita keluarkan, jadi tinggal Z tambah Z aksen. Z tambah Z aksen itu sama dengan 1. Berarti Wxy kali 1 sama dengan Wxy. Ini sama dengan yang dihasilkan menggunakan teknik minimisasi peta Karnaugh, ya. Jadi kalau dengan menggunakan buktinya aljabar, dengan menggunakan hukum aljabar itu agak sedikit lama kita mencari hukum, tapi menggunakan peta Karnaugh itu lebih simpel. Jadi kita lihat dia literal yang sama itu yang kita tulis, yang tidak sama kita abaikan. Nah, kita lihat untuk contoh 8. Nah, contoh 8 kita diberikan kotak seperti ini, ya, diberikan peta Karnaugh seperti ini. Nah, kalau kita ingin menyederhanakan, kita kelompokkan yang nilainya 1. Mengelompokkannya caranya adalah apakah dia bisa kita kelompokkan dia berpasangan, berdua saja, atau berempat, atau berdelapan. Jadi hanya boleh itu saja, berdua, berempat, atau berdelapan. Nah, kebetulan di sini bisa langsung berempat. Jadi tidak perlu berdua, tapi berempat sekaligus. Nah, dari sini kita dapat fungsi awalnya Wxy aksen, Z aksen, tambah Wxy aksen Z, tambah Wxyz, tambah Wxyz aksen. Nah, bagaimana cara meminimisasinya? Pertama adalah, di sini kalau seandainya saya pisah, nih kalau seandainya dipisah ya, untuk supaya lebih nampak. Seandainya dipisah dia menjadi pasangan dua-dua, kita lihat kesamaan mereka antara dua pasang ini apa? Sama-sama dia memiliki Wx. Ya, sama-sama memiliki Wx. Antara dua pasang ini, ya. Pasangan pertama memang dia punya kesamaan 0,0, ya, Y sama Y. Pasangan kedua dia juga punya kesamaan 1,1, gitu kan. Namun setelah dipisah berdua seperti ini, mereka juga punya kesamaan lagi, adalah Wx. Jadi sebenarnya dari awal tadi, kita dari sini saja kita sudah lihat. Dia ini satu kelompok besar ini dia punya kesamaan yaitu di Wx. Ya. Jadi apa yang kita tulis sederhananya, tinggal fungsi itu berubah menjadi Fwx,YZ sama dengan Wx. Namun jika ingin mencarinya menggunakan aljabar, ya, silahkan lakukan langkah yang pertama adalah jumlahkan antara pengelompokan pertama dengan pengelompokan kedua, kemudian gunakan hukum aljabar, nanti akan ketemu juga Wx di sini. Ya, ini teknik minimisasi menggunakan peta Karnaugh. Oke, contoh 9. Nah, contoh 9 ya, kita juga diberikan sebuah peta Karnaugh. Nah, ini kita kelompokkan. Yang angka satunya kita bisa mengelompokkannya dalam bentuk 4 ya, 4 literal. Kuat namanya, kuat. Nah, di sini dilihat dari keempat kotak itu setelah kita kelompokkan mana yang sama. Apanya mereka yang sama, ya. Kita lihat di sini mereka sama-sama memiliki W. Ya, satu-satu nih, sama-sama memiliki W. Sedangkan X-nya berbeda. Mereka berbeda. Ada yang memiliki X, ada yang memiliki X aksen. Kemudian apa lagi yang sama? Mereka mempunyai kesamaan memiliki Y. Ya, memiliki Y. Jadi bentuk sederhananya adalah WY aksen. Ya, WY aksen. Ini bentuk sederhana
Untuk contoh 9. Berikutnya contoh 10. Ya, ini contoh 10. Nah, ini juga kita mencari kesamaan. Untuk keseluruhan ini kesamaannya cuma satu, yaitu sama-sama memiliki W. Sedangkan yang lainnya berubah-ubah. Ya, sama-sama memiliki W sehingga sederhananya adalah W saja. Ya, W saja. Oke. Padahal bentuk fungsi sebenarnya ini di bawah. Ini bentuk fungsi sebenarnya. Tapi masing-masing suku ini hanya memiliki satu kesamaan, yaitu dia memiliki kesamaan W saja. Makanya dia bisa disederhanakan menjadi fungsi f, w, x, y, z sama dengan W. Ya, ini artinya ini ekivalen ya, ekivalen ini sama. Ekivalen. Contoh 11. Contoh 11 kita punya peta kandang seperti ini. Jadi caranya adalah kita akan kelompokkan satu yang tetangga sebanyak mungkin. Dimulai dengan mencari oktet atau 8. Ya, 8, kemudian mencari kuat atau 4, dan terakhir mencari yang berpasangan berdua saja. Jadi cari yang berdelapan. Ada nggak berdelapan di sini? Satu baris, satu tidak ada. Cari yang berempat. Oke, yang berempat. Kita ketemu di sini ada berempat di sini. Pertama, kita ketemu ini berempat ya. Kemudian apakah ada lagi yang berempat? Ternyata ada. Ini dia yang berempat. Setelah selesai yang berempat, apa ada lagi berempat? Ternyata tidak. Tinggal hanya berdua. Jadi dibuat berdua. Jadi bertiga apakah boleh? Tidak boleh. Ya, yang boleh itu cari yang berdelapan, yang berempat, dan berdua. Berenam boleh? Tidak boleh. Ya, syaratnya hanya itu saja. Kemudian kalau seandainya baru kita lakukan penyederhanaan, kita lihat dari ketiga kelompok-kelompok ini mana mereka yang sama. Ya, dari ketiga kelompok ini mana yang sama? Ternyata yang samanya adalah W, Y aksen di sini dia. W dengan Y aksen. Ini satu. W, Y aksen. Kemudian Y, Z aksen. Mana yang Y, Z aksen? Ini dia. Kemudian yang ketiga adalah W aksen, X aksen, Z. Ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini kan samanya di sini W-nya sama. W aksen, Y aksennya sama. Kemudian apa yang sama lagi? Yang samanya adalah Z. Ini dia. Kalau yang ini untuk Y, Z aksen, ya, hanya di sini yang sama, sedangkan yang barisnya berbeda. Untuk yang kotak di sini kita sudah temukan tadi, ini adalah W, Y aksen. Oke, selesai. Demikianlah penjelasan saya mengenai minimisasi menggunakan peta Karnaugh.